Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mempertanyakan cara rekrutmen yang berubah, mahasiswa berunjuk rasa di kantor Bupati Pati. Tempat usaha jasa pencucian kain atau penatu di Sukoharjo ludes dilalap api. Andika, Hendi, dan Lutfi Tachiasin panaskan mesin partai untuk memenangkan pilihan Gubernur Jawa Tengah. Kita ke informasi pertama, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kantor Bupati Pati. Mereka mempertanyakan perubahan metode rekrutmen perangkat desa di tengah tahapan pilkada. Sebab perubahan metode itu dianggap dapat membuka peluang kecurangan. Saling dorong sejumlah mahasiswa dan polisi terjadi di depan kantor Bupati Pati. Ini terjadi saat mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi memaksa masuk ke dalam untuk bertemu PJ Bupati. Namun mereka diadang polisi yang meminta mereka mundur. Unjuk rasa ini sebagai bentuk protes atas pengisian kepala daerah yang dilaksanakan di tengah pilkada. Pengisian kepala daerah dianggap terlalu tergesa-gesa. Apalagi adanya perubahan metode rekrutmen kepala daerah yang semula menggunakan Computer Assistant Test atau CAT, beralih ke lembar jawab komputer atau LJK. Hal itu dianggap membuka peluang adanya kecurangan. Pengunjuk rasa juga menuntut adanya transparansi seleksi kepala desa berdasarkan kemampuan dan penundaan tahapan seleksi hingga pilkada selesai. Ya, memang tuntutan kami itu mengenai keresahan open recruitment perangkat desa ini. Di mana open recruitment perangkat desa ini dilaksanakan saat tahapan pilkada berlangsung. Jadi seakan-akan pilkada ini hanya sebatas pengalihan isu. Ketika kita fokus di pilkada, open recruitment kepala desa, open recruitment dari kepala desa ini dilaksanakan untuk mengisi posisi perangkat-perangkat di desa tersebut. Kelompok mahasiswa ini memberikan waktu bagi pemerintah kabupaten untuk menjawab tuntutan mereka. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada respons, mahasiswa akan kembali berdemo dengan jumlah massa yang lebih banyak. Arif Nur melaporkan dari Pati. Selanjutnya, komplotan pencuri kendaraan bermotor ditangkap di Grobogan. Komplotan itu mengincar kendaraan yang parkir jauh dari pemiliknya. Dengan mengendap-endap, 4 pemuda ini masuk ke halaman indekos lingkungan Palembahan, Kelurahan Kalingan, Kecamatan Purwoda di Grobogan. Mereka mencuri motor yang terparkir di sana. Selang beberapa waktu, 3 dari 4 tersangka akhirnya ditangkap. Mereka adalah Tulus, Faisal, dan Yogi. Sementara 1 tersangka lain masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pencurian motor tak hanya terjadi di daerah Palembahan, tetapi terjadi juga di 2 lokasi lain, yakni di Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, dan Desa Sugihan, Kecamatan Toro. Ini menyasar sepeda-sepeda motor yang pemiliknya lengah, ditinggal begitu saja, baik di garasi maupun menyasar sepeda-sepeda motor yang pemiliknya sedang ke ladang atau sedang melaksanakan kegiatan bertani. Sebelum beraksi, mereka mengincar terlebih dulu targetnya dengan mencari kendaraan yang diparkir jauh dari pemiliknya. Setelah berhasil, motor curian dijual 1,5 juta rupiah dan dibagi berempat. Kenapa begitu? Gimana? Oh, yang dijualnya gampang maksudnya gitu ya? Satu motor dapat bagian berapa? Satu motor 1.200.500. Polisi menyita 2 motor curian dan 1 motor yang kerap dipakai untuk beraksi. Sementara motor curian dari indekos dibawa tersangka yang masih buron. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Ya, sebuah tempat usaha jasa pencucian kain atau penatu di Sukoharjo ludes dilalap api. Kebakaran pada Minggu siang itu diduga dari korsleting listrik saat perbaikan mesin cuci. Minggu siang api membakar tempat usaha jasa pencucian kain mori yang berada di Desa Ngeratan, Sukoharjo. Warga mencoba memadamkan api dengan ember tetapi tak mempan. Api kian membesar dan meluas ke bagian lain. Apalagi banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat kebakaran semakin menjadi. Warga mengatakan kebakaran terjadi pukul 11 siang. Diduga api dari korsleting listrik karena saat itu ada pekerjaan yang memperbaiki mesin pencucian kain. Sekitar jam 11-an, Mas. Ini ludes terbakar semua, Pak? Habis semua. Kalau titik api tadi mungkin diketahui dari munculnya dari mana, Pak? Ini apa? Ada pembetulan apa tuh? Mesin, Mas, dilas, kompet. Ngelas, betulin mesin itu kan dilas. Butuh waktu 1 jam untuk petugas memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala karena kabel listrik di sekitar lokasi kejadian belum padam. Selain itu, sumber air minim membuat petugas harus mencari sumber air di kawasan Solo Baru. Dapat laporan, langsung kita meluncur ke sini. Kondisinya kabel masih nyala, untuk listrik masih nyala. Kita nunggu dulu untuk pemadaman listrik. Setelah itu kita melakukan pemadaman air, Pak, karena kita mengambil air dari depak jauh. Sumber airnya jauh. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi mesin cuci dan bahan kain habis terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Pentingnya edukasi soal penanganan kebakaran mendorong anak-anak TK mengunjungi posko damkar induk di Boyolali. Selain diajari cara memadamkan api, di sana mereka dikenalkan soal profesi petugas pemadam kebakaran. Wah, ada pemadam cilik. Dengan memakai seragam lengkap petugas pemadam kebakaran, puluhan anak Taman Kanak-kanak RA Nurhuda siap melaksanakan tugas. Bertempat di posko damkar induk Boyolali, anak-anak TK ini belajar tentang profesi damkar dan alat-alat yang kerap dipakai saat bertugas. Nah, serunya tak hanya pemaparan materi, ada juga simulasi memadamkan kebakaran. Setelah mobil damkar bermanuver, para pemadam cilik berbaris rapi untuk mencoba memadamkan api dengan selang dari mobil damkar. Secara bergantian mereka mencoba memadamkan api. Bahkan gurunya juga ikut loh memadamkan api. Ini yang paling ditunggu para damkar cilik, bermain air usai kebakaran berhasil padam. Seru sekali ya. Seneng ya. Setelah itu tadi main apa ini tadi? Main air. Oh ya, sama siapa? Pemadam. Oke. Ini baru pertama ya, Dik ya? Nah, kamu kelas berapa? Adanya kegiatan pengenalan profesi ini sebagai bagian dari kegiatan anak-anak TK. Harapannya mereka jadi mengenal berbagai profesi yang ada di lingkungannya dan tahu seperti apa tugasnya, terutama belajar mitigasi kebakaran sejak dini. Karena menurut saya mitigasi kebakaran itu penting sekali, karena di tempat kami ada beberapa rumah yang pernah kebakaran, jadi anak-anak saya bawa belajar ke sini. Apa sih Bu tujuannya Bu untuk ini kegiatan seperti ini? Tujuannya ya untuk mengenalkan anak-anak itu tadi tentang mitigasi kebakaran. Tugas pokok daripada pemadam kebakaran juga peralatan-peralatan yang digunakan agar anak-anak tahu apa yang sebenarnya pemadam kebakaran itu dibutuhkan. Kemudian juga ada sesi-sesi yang mana anak-anak itu bisa melihat secara langsung praktek dalam penanganan kebakaran, yaitu seperti untuk pemadaman kebakaran.
dan juga anak-anak di sini ada sesi untuk bisa bermain. Jadi di sini edukasi untuk belajar dan bermain. Untuk bisa mengunjungi tentu mudah, cukup mengajukan permohonan kunjungan, nanti akan dicarikan waktu untuk belajar. Perlu diingat, kunjungan dan edukasi tentang Damkar ini tak gratis. Bagaimana? Menarik kan? Selain mengisi waktu anak lewat pengenalan profesi ini memberi pengalaman berbeda bagi mereka. Dan dari Boyolali.